Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Biarlah kasih kemurahan Tuhan dilimpahkan pada pagi hari ini untuk kita boleh menghadap hadirat-Nya. Kita mohon kekuatan yang daripada Tuhan melimpahi kita semuanya untuk kita bisa menghadap hadirat-Nya. Mari kita siapkan setiap hati kita yang terbaik untuk datang di hadapan Tuhan. Kita mau memuji dan menyembah Dia. Haleluya. Engkaulah kekuatan
kami ingin senantiasa dekat dengan Engkau Tuhan, sebab Engkaulah kekuatanku, tempat perlindungan kami umat-Mu Tuhan. Sungguh kami tidak bisa hidup tanpa kasih-Mu Yesus. Lawat kami, jamah kami pada pagi hari ini umat-Mu Tuhan. Ada kekuatan baru, ada berkat baru yang dilimpahkan. Kiranya kasih kemurahan-Mu Tuhan Engkau limpahkan bagi setiap kami yang mendekat di hadapan. Inilah setiap hati kami yang rindu menyembah-Mu, rindu memuliakan-Mu, rindu di hadapan. Berkati setiap kami Tuhan, dan seluruh ibadah online pada pagi hari ini Tuhan memberkati. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tetaplah menjadikan Tuhan sebagai sumber kekuatan. Jika saat seperti sekarang ini sulit untuk kita mengerti, tetaplah berpengharapan di dalam doa, karena doa adalah kekuatan bagi setiap orang yang percaya. Di sekelilingku ada di
Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berlutut berdoa memohon pimpinan dan perlindungan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kini tiba saatnya Engkau berfirman bagi anak-anak-Mu, bagi jemaat-Mu di tempat ini. Berilah setiap kami anak-anak-Mu hati yang lembut, yang siap dikerjakan oleh firman-Mu. Dan tolong Tuhan secara khusus kami berdoa untuk hamba-Mu yang akan menjadi penyampai dari kebenaran firman-Mu ini. Beri pengurapan-Mu secara khusus, sembunyikan di balik salib Tuhan yang kudus, sehingga biarlah hanya hikmat dan kebenaran yang dari Tuhan yang Dia sampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan pada pagi ini kita akan bersama-sama baca dari Keluaran pasal yang ke-13, Keluaran 13 kita baca dari ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-22. Judul dari firman ini adalah Allah menuntun umatnya. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat, sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Tiberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh. Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Demikianlah firman Tuhan, yang berbahagialah tentunya kita semua yang mau mendengarkan firman Tuhan, memelihara dan melakukan di dalam kehidupannya. Haleluya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema dari firman Tuhan pada pagi ini adalah Allah menuntun umatnya. Teks ini berbicara bagaimana Allah melepaskan bangsa Israel ini dari cengkeraman Firaun dan kemudian menuntun bangsa ini menuju ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Kita akan bersama-sama mencoba merenungkan perikop ini perlahan-lahan supaya kita bisa mendapatkan berkat dari firman Tuhan pada pagi ini. Yaitu yang pertama, kita tahu bahwa untuk bisa lepas dari cengkeraman Firaun itu bukan perkara mudah. Musa dan Harun yang waktu itu menghadap Firaun, ternyata menemui satu jalan yang tidak mudah. Firaun ternyata mengeraskan hatinya. Dan kita tahu harus ada tulah. Tulah pertama, kedua, ketiga, sampai tulah yang ke-10. Tulah yang ke-10 itu anak sulung mati. Nah, baru setelah Mesir itu kena tulah yang ke-10, Firaun ini kemudian melepas bangsa Israel untuk menuju ke tanah perjanjian. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada 4 pokok pikiran yang akan kita pelajari pada pagi ini, yaitu yang pertama,
untuk bisa lepas dari perbudakan itu ternyata bukan perkara yang mudah. Ya. Jadi supaya Israel itu bisa lepas dari Firaun itu bukan perkara yang mudah. Kemudian perenungan yang kedua adalah perjalanan dari tanah Gosen, dari Mesir ke tanah perjanjian. Itu ternyata juga bukan hal yang mudah. Tapi sesukar apapun itu, kita bisa melihat di teks ini berbicara tentang adanya tiang awan dan tiang api, dan ini menunjukkan penyertaan Tuhan atas Israel. Sehingga dengan adanya penyertaan itu, maka akhirnya bangsa Israel itu bisa sampai ke tanah perjanjian. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya tadi kan sudah katakan bahwa untuk bisa lepas dari perbudakan itu bukan perkara yang mudah. Untuk bisa lepas dari penjajahan bukan perkara mudah. Itu kalau kita kaitkan dengan hidup kita pun samalah. Mesir itu bisa juga dianalogikan, bisa juga diartikan sebagai satu rumah perbudakan. Ini berbicara apa? Berbicara tentang perbudakan, tentang sifat-sifat dosa. Perbudakan dosa. Hidup dalam ketidakbenaran. Nah, ternyata untuk bisa lepas dari hidup yang tidak benar, ini tidak mudah. Dan kalau kita renungkan, kita kaitkan dengan hidup kita, itu pun juga kita akan mengamini hal ini. Saya pun merasakan bahwa ternyata untuk bisa lepas dari masalah-masalah yang mengikat kita, kedagingan, kebiasaan-kebiasaan buruk, itu ternyata bukan persoalan mudah. Dibutuhkan campur tangan Tuhan, diperlukan usaha yang keras untuk bisa kita lepas dari perbudakan Mesir, dari perbudakan dosa. Hal yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ternyata begitu lepas dari tanah Mesir, mungkin kita akan berpikir ini perjalanan mudah, kan cuma berjalan toh dari Mesir ke Kanaan. Tapi ternyata ini juga bukan persoalan yang mudah. Kita tahu bahwa dalam perjalanan dari Mesir ke Kanaan, Israel itu sering dihadapkan pada persoalan-persoalan yang kadang-kadang terasa sepele, sepele tapi juga besar. Contohnya misalnya persoalan-persoalan air, ya. Mereka mengeluh nggak ada air. Kemudian suatu ketika nanti mereka mengeluh nggak ada makanan, sampai akhirnya Tuhan kirim roti mana. Kemudian mereka juga mengeluh masalah tidak adanya daging, dan Tuhan kirimkan burung untuk menjadi makanan bagi Israel. Ini berbicara apa Bapak Ibu? Ini kan berbicara tentang kebutuhan kedagingan. Kebutuhan kedagingan, keinginan kedagingan. Keinginan kedagingan kita di dalam kita mengiring Tuhan itu seringkali juga masih muncul dan masih sangat kuat. Dan itu juga dirasakan Israel. Israel kan menjadi perlambang juga secara rohani dari hidup rohani kita. Bahwa ternyata mengalahkan kedagingan, mengalahkan keinginan daging, keinginan mata, keakuan hidup itu bukan persoalan yang mudah. Buktinya apa? Buktinya Israel ini jatuh bangun dalam hal makanan. Jatuh bangun dalam hal air, bangun dalam hal keinginan daging, keinginan untuk dapat daging. Akhirnya Tuhan kirim burung puyuh, Tuhan kirim roti mana dan sebagainya. Dan ini bukan persoalan yang mudah yang untuk bisa dilewati oleh Israel. Belum lagi juga permasalahan-permasalahan lain, misalnya ketika dia harus berhadapan dengan Amalek, ketika harus berhadapan dengan tembok Yeriko yang begitu kokoh, ketika harus berhadapan dengan bangsa-bangsa Kanaan yang tubuhnya kekar-kekar. Bagaimana Israel itu harus memenangkan pertempuran itu. Pertempuran demi pertempuran sampai akhirnya harus dan bisa menaklukkan sungai Yordan dan masuk ke tanah perjanjian. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, semua ini menggambarkan kepada kita bahwa pengiringan kepada Tuhan Yesus, mengiring Tuhan Yesus menuju tanah perjanjian, itu bukan persoalan mudah. Bukan persoalan mudah. Mengapa? Karena begitu kita sudah mengiring Tuhan, Tuhan kan mengatakan barang siapa mau mengikut aku,
Dia harus menyangkal dirinya. Tapi persoalannya apa? Kita seringkali menyangkal diri aja sangat susah. Menyangkali keinginan daging kita itu sangat susah. Dalam hidup ini kita seringkali dibelenggu oleh persoalan apa tuh? Persoalan makanan, persoalan minuman. Yang harusnya itu sudah selesai. Kita seringkali menggerutu, ya toh, karena nggak ada makanan, nggak ada minuman. Dalam kondisi kita menjadi orang-orang yang seperti Israel pada tempo itu. Begitu susahnya untuk bersyukur. Begitu susahnya untuk mengingat kebaikan Tuhan. Nah, ini menjadi perenungan kita. Bukanlah kita seringkali menggerutu ketika hidup kita terasa tidak enak. Nah, sehingga dalam hal ini apa Bapak Ibu? Tuhan itu menginginkan kita itu menjadi umat yang tahan uji, umat yang kuat, umat yang tahan uji. Harusnya loh ya, kita jangan sampai meninggalkan Tuhan hanya karena faktor makanan. Jangan sampai meninggalkan Tuhan hanya karena faktor air. Jangan sampai meninggalkan Tuhan dan mengumpati Tuhan karena faktor kita menginginkan sesuatu yang disediakan oleh dunia ini. Ini kan berbicara tentang Israel yang butuh daging, Israel yang butuh makanan, Israel yang butuh air, dan akhirnya mengumpati Tuhan dan menggerutu, udahlah lebih baik aku kembali ke Mesir sajalah daripada aku dibawa di padang gurun dan mati gak ada air. Nah, bukankah dalam pengiringan kita kepada Tuhan kita juga seringkali menggerutu ini? Wah, ikut Tuhan susah, guru-guru ikut Tuhan jabatanku gak naik-naik, guru-guru ikut Tuhan aku jadi nggak punya uang ya toh, karena harus ini harus itu, cari kerjaan susah karena saya jadi orang Kristen dan sebagainya. Nah, ini hambatan-hambatan di dalam mengiring Tuhan. Tapi kita harus catat juga Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih Tuhan, janji penyertaan Allah ini loh yang harus kita pegang. Janji penyertaan Allah, adanya tiang awan ya toh, tiang awan di waktu siang, adanya tiang api di waktu malam. Ini harusnya kita pegang. Penyertaan Allah itu 24 jam loh. Bukan 3 jam ya. Bukan 6 jam, bukan 12 jam, tapi 24 jam. Ya kan? Mengapa? Karena di sini tunjukkan dengan apa? Tiang awan. Ya. Kemudian tunjukkan apa lagi? Tiang api. Ya. Jadi di kapanpun ya, ada penyertaan Allah. Cuma persoalannya kita tuh kan seringkali tidak bisa merasakan penyertaan Allah ini. Kita meragukan, apa benar ada tiang awan? Apa benar ada tiang api? Kita meragukan penyertaan Allah ini. Ketika kita dalam kesulitan hidup, kita meragukan penyertaan Allah. Nah, padahal justru titik lemah kita kan di situ. Begitu kita meragukan penyertaan Allah, kita akan menggerutu. Begitu kita menggerutu, kita akan tenggelam dalam pencobaan. Dan kita akan binasa di dalamnya. Itu seperti yang dialami oleh orang-orang Israel. Mereka menggerutu, marah-marah, mengumpati Tuhan, dan akhirnya mereka tewas di padang gurun. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita nggak ingkari bahwa kita sekarang itu dalam suasana pandemik yang seperti ini. Nah, seringkali mungkin di antara kita yang mulai meragukan kasih Tuhan, penyertaan Tuhan. Nyatanya banyak juga orang-orang Kristen yang kena COVID dan tewas. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya tidak akan berbicara masalah banyaknya orang yang tewas di tengah pandemi ini. Tapi saya ingin tekankan satu perkara, bahwa ingatlah perjalanan Israel dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Begitu banyak hambatan, begitu banyak rintangan. Ada Laut Merah yang harus dilewati. Nyatanya lolos. Amalek menghadang, lolos juga. Tidak ada air, akhirnya dari bebatuan dimunculkanlah oleh Tuhan air. Tidak ada roti, akhirnya dari langit diturunkan roti. Selalu ada jawaban, selalu ada pertolongan Tuhan di setiap persoalan yang kita hadapi. Di setiap tahapan kehidupan yang kita hadapi, selalu ada pertolongan Tuhan. Ini saja yang kita pegang. Dan biarlah di tengah-tengah pandemi ini kita coba mengalir sehari demi sehari. Dari saat demi saat kita berpegang teguh, ada tiang awan, ada tiang api, ada pertolongan Tuhan kapanpun aku membutuhkan. Dan biarlah dari sehari demi sehari kita selalu bersandar pada iman bahwa
ada penyertaan Tuhan. Apapun masalah yang kuhadapi, apapun penyakit yang kuhadapi, ada penyertaan Tuhan di situ. Ada tiang api, ada tiang awan. Dan biarlah kita mencoba mengalir berdasarkan iman ini. Ada penyertaan Tuhan. Nah, sehingga pasti ada jalan keluar. Nah, persoalannya sekarang adalah bagaimana kita peka. Bagaimana kita setia dengan penyertaan Tuhan itu. Ketika tiang awan itu berhenti, berhentilah. Ketika tiang awan itu berjalan, berjalanlah. Ketika tiang api berhenti, berhentilah. Ketika tiang api berjalan, berjalanlah. Ini bicara apa? Ini bicara proses, ini bicara tindakan. Tindakan apa? Tindakan yang mengikuti hikmat Tuhan. Tindakan yang apa? Tindakan yang mengikuti kasih kebenaran Tuhan. Kalau dalam pandemik ini, Tuhan suruh kita melalui pemerintah, jangan berada dalam kerumunan, pakai masker, jaga kebersihan, sering cuci tangan, dan sebagainya, dan sebagainya. Coba lakukan itu. Itu kan seperti misalnya dalam kasus Israel, ketika tiang api berhenti, berhentilah. Ketika tiang api berjalan, berjalanlah. Bagaimana kita mencoba untuk peka dengan pimpinan Tuhan di saat-saat ini. Cobalah peka dan ikuti itu. Dan saya yakin, pasti pada saatnya nanti kita akan sampai di tanah perjanjian. Kiranya firman ini boleh menjadi berkat bagi kita semua, terkhusus dalam suasana menghadapi pandemi ini. Tuhan memberkati. Kita akan tunduk di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan atas kasih-Mu, atas penyertaan-Mu untuk firman yang baru saja kami dengar bersama tentang penyertaan Tuhan atas Israel. Kami tahu Tuhan saat ini kami, bangsa kami, bahkan bangsa di dunia ini sedang menghadapi pandemi COVID. Tolong Tuhan agar kami tetap tegak di dalam iman akan kasih Tuhan, akan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Dan biarlah juga Tuhan kami boleh peka terhadap pimpinan-Mu Tuhan. Sehingga biarlah dengan kami peka terhadap pimpinan-Mu, kami selalu setia di dalam kehendak-Mu, kami boleh senantiasa keluar dari setiap bahaya yang melingkupi kami. Kami boleh terhindar dari kesulitan demi kesulitan, kami boleh terhindar dari bahaya demi bahaya yang mengancam keselamatan kami. Sepenuhnya Tuhan kami serahkan para jemaat-Mu Tuhan. Jemaat-Mu di Purwokerto, jemaat-Mu di Kebasen, jemaat-Mu di Purbalingga. Tolong Bapa, biar Engkau hadir di tengah-tengah mereka, memberikan damai, memberikan sejahtera, memberikan perlindungan Bapa, apalagi di tengah-tengah suasana yang seperti ini. Berkati para pelayan-Mu Tuhan untuk senantiasa setia di dalam melayani Engkau, setia di dalam melayani umat-Mu. Dan biar akhirnya Engkau memberikan payung anugerah, payung perlindungan kepada anak-anak-Mu semuanya Bapa. Sehingga kami boleh senantiasa tegak di dalam pelayanan, senantiasa berjalan di dalam perlindungan dan kasih Tuhan. Kami serahkan bangsa ini, pemerintahan Tuhan, dari pusat sampai daerah senantiasa Tuhan berkati. Jauhkan kami Tuhan bangsa ini dari kekacauan, dari pihak-pihak yang sengaja mengail di air yang keruh. Tuhan, hindarkan kami Tuhan dari kaos, dari berbagai macam persoalan yang akan memperlumit persoalan-persoalan di negeri ini di tengah-tengah pandemi. Sepenuhnya Tuhan, kehidupan bangsa kami, kehidupan kami semuanya, kehidupan jemaat kami serahkan hanya di dalam kasih dan perlindungan Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan, kami telah serahkan semuanya ini. Jemaat yang dikasih Tuhan, sebelum kita bersama-sama undur dari hadirat Tuhan, biarlah saat ini kita mengarahkan hati kita untuk menerima berkat-berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai dan sejahtera. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya, saatnya kita mau menabur bagi setiap kemuliaan Tuhan. Mari kita menabur dengan sukacita agar Tuhan melimpahkan segala berkat-Nya bagi setiap kehidupan saudara dan saya. Kita satukan hati kita di dalam doa. Terima kasih Tuhan,
Kami sungguh bersyukur untuk segala kebaikan-Mu sampai hari ini. Kami bisa menikmati oleh karena kasih kemurahan-Mu. Kami dipelihara begitu sangat luar biasa hingga kami tidak pernah kekurangan sesuatu apapun. Oleh karena Tuhan senantiasa menyediakan bagi setiap kita orang-orang yang senantiasa berharap dan percaya hanya kepada Engkau. Berkati seluruh umat-Mu pada pagi hari ini dalam setiap mereka menabur bagi setiap pekerjaan Tuhan. Tuhan yang akan mengembalikannya dengan berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur dan menyerahkan untuk persembahan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.